Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Febrianti dengan NIM 0305192087, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama kalinya, kita harus mengetahui pengertian bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Yang termasuk dalam bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sehingga negatif dari bilangan cacah yaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Dalam hal ini, minus 0 sama dengan 0, maka tidak dimasukkan lagi secara terpisah. Nah, untuk yang kedua, himpunan semua bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan bulat positif atau bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 itu adalah 0. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif, yaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita memasuki sifat dasar bilangan bulat. Menurut Muhammad Arif Tiko dan kawan-kawan, dalam buku Teori Bilangan tahun 2008 halaman 111 mengatakan bahwa sifat dasar bilangan bulat dimulai dengan definisi adalah secara formal untuk menjelaskan suatu pengertian dalam matematika. Jika n bilangan bulat, maka minus n didefinisikan tunggal, sehingga n tambah n sama dengan minus n tambah n sama dengan 0. Himpunan bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan bulat n berlaku sifat n tambah n sama dengan minus n ditambah n sama dengan 0. Jadi, himpunan bilangan bulat dapat ditulis dalam bentuk daftar sebagai Z sama dengan bilangan bulat jika digambarkan dalam garis bilangan. Yang selanjutnya kita memasuki sifat bilangan bulat. Sifat bilangan bulat yang pertama itu adalah sifat tertutup. Sifat tertutup terhadap penjumlahan ada dengan tunggal, yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka A tambah B juga di dalam Z. Sifat tertutup terhadap perkalian ada dengan tunggal, yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka A kali B juga ada di dalam Z. Untuk sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif perjumlahan yaitu untuk setiap A dan B di dalam Z berlaku A tambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif perkalian yaitu untuk setiap A dan B di dalam Z berlaku A kali B sama dengan B dikali A. Untuk yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang A, sifat asosiatif terhadap penjumlahan yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Untuk yang B adalah sifat asosiatif terhadap perkalian yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sifat yang keempat adalah sifat distributif atau penyebaran. Yang A adalah sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat A dikali buka kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B tambah dalam kurung A kali C. Yang B adalah sifat distributif kanan perkalian terhadap jumlah, yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C.
Untuk yang selanjutnya adalah unsur identitas penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A, selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, sehingga 0 disebut unsur identitas penjumlahan. Unsur identitas perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A ada dengan tunggal bilangan bulat 1, sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan 1. Nah, sehingga 1 disebut unsur identitas perkalian. Yang selanjutnya adalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang A itu adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Dapat kita lihat pada gambar pengelompokan. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Dengan contoh, dalam kurung 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung sama dengan hasilnya yaitu 12. Untuk sifat komutatif itu adalah pertukaran. Maka A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, dengan contoh 7 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 7. Hasilnya yaitu adalah 9. Untuk yang C adalah unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan 0 disebut unsur identitas atau netra terhadap penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Contoh, 6 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 6. Untuk yang D adalah unsur invers terhadap penjumlahan. Invers jumlah atau lawan dari A adalah minus A. Invers jumlah lawan dari minus A adalah A. A ditambah minus A sama dengan minus A ditambah A. Dengan contoh, 5 ditambah minus 5 sama dengan minus 5 ditambah 5, hasilnya yaitu 0. Untuk yang E adalah bersifat tertutup. Apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Nah, A ditambah B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C. Dengan C yaitu bilangan bulat. Dengan contoh, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4, 5, 9 termasuk bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya adalah pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. A kurang minus B sama dengan A ditambah B. Dengan contoh, 5 dikurang 5 sama dengan 8 ditambah minus 5, hasilnya adalah 3. 7 dikurang minus 4 sama dengan 7 ditambah 4, hasilnya adalah 11. Untuk yang kedua ada sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Dalam kurung A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C. Dengan contoh, 7 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 7. 4 tidak sama dengan minus 4. Dalam kurung 9 dikurang 4 dikurang 3 tidak sama dengan 9 dikurang dalam kurung 4 dikurang 3. 2 tidak sama dengan 8. Yang ketiga adalah pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat A dikurang 0 sama dengan A dan 0 dikurang A sama dengan minus A. Yang keempat adalah bersifat tertutup, yaitu bila dua buah bilangan bulat dikurangkan hasilnya adalah bilangan bulat juga. A ditambah A dan B elemen bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C, di mana C elemen bilangan bulat. Dengan contoh, 7 dikurang 8 sama dengan minus 1. 7, 8, minus 1 itu termasuk himpunan bilangan bulat. Yang selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dapat kita lihat dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya yaitu dalam kurung 2 dikali 3 dikali 4 itu sama dengan
2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 hasilnya yaitu 24. Untuk yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu pertukaran. Nah, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Dengan contoh 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5, hasilnya yaitu 20. Untuk yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif itu adalah penyebaran. Nah, A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Nah, contohnya yaitu 3 dikali buka kurung 2 ditambah 6 tutup kurung sama dengan 3 dikali 2 ditambah, maaf ya, itu ada tanda tambahnya, ditambah buka kurung 3 dikali 6 tutup kurung sama dengan yaitu 24. Untuk yang keempat adalah bersifat tertutup. Jika dua bilangan bulat dikalikan maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dikali B sama dengan C, di mana A, B, C adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke.